Nona, uangmu jatuh. Aku tidak punya uang kecil, tidak apa-apa, kamu simpan saja. Uang kecil apa? Aku tidak mengerti maksudmu. Maksud apa? Bukankah kamu seorang pengamen jalanan? Siapa bilang aku bukan pengamen? Kamu duduk di sini menggambar. Bajumu seperti seorang pengemis. Kalau bukan pengamen, kamu apa? Tunggu, kamu bilang aku pengemis. Kamu pikir uang bisa membeli segalanya termasuk harga diri seseorang ya? Kamu masih muda, pakai semua barang bermerek. Tasmu besar kecil semua. Apa kamu yang beli sendiri? Ada urusan apa denganmu? Aku baik hati memberimu. Kamu kok tidak sopan? Aku atau kamu sudah tidak apa-apa. Anggap saja aku tidak sopan, aku punya harga diri, aku tidak punya uang. Tapi tidak akan menjual diriku. Kamu bilang lagi siapa yang menjual dirinya? Aku bilang kamu demi bajumu. Menjual dirimu. Kamu kenapa? Ambil uang kotormu. Sepertinya hari ini hasilnya bagus ya. Belanja senang ya. Selain belanja bisa apa lagi? Asal kamu jalan-jalan belanja. Beli tas kamu senang. Maka lanjutkan saja jalan-jalannya. Mau beli apa beli saja. Jangan banyak omong. Sudah, jangan marah. Sudah makan? Aku tahu dekat rumah kita. Ada restoran Thailand baru enak loh, kita coba. Aku hanya ingin menikah denganmu. Kenapa masih membicarakan hal ini? Sekarang begini tidak baik ya, dunia berdua bebas tanpa batas. Bebas merdeka. Kenapa harus ada selembar kertas itu? Kalau hanya selembar kertas, kenapa tidak mau memberikannya padaku? Apa yang kuberikan ini belum cukupkah? Aku benar-benar tidak menginginkan ini. Aku bersamamu, aku mencintaimu sebagai dirimu, bukan barang-barang ini. Tapi sekarang bukankah kita sudah bersama? Ini tidak sama. Apa bedanya? Ini tidak seperti sebuah keluarga Zhao Songren. Aku menginginkan sebuah keluarga, kamu mengerti. Kamu selalu sibuk di luar. Sering tidak ada di rumah. Aku tidak mau pulang ke rumah yang sepi dan dingin. Rumah yang kosong dan sunyi. Pernahkah kamu berpikir, jika kita punya anak, mungkin rumah ini akan menjadi lebih hangat dan penuh kasih sayang? Kamu hamil. Maksudku jika Xiao Fei, jangan bercanda seperti ini lagi. aku benar-benar hamil, apakah kamu akan menikahiku? Aku tidak mau menjawab pertanyaan hipotetis seperti ini. Bahkan jika aku hamil, kamu tetap tidak mau menikahiku kan? Aku benar-benar tidak mau bertengkar denganmu lagi. Kamu mau kemana? Aku akan ke kantor sebentar, menurutku kita berdua baik untuk saling tenang sejenak. Ini rumahmu. Yang pergi seharusnya aku. Bukan Xiao Fei. Ini kartu-kartu yang kamu berikan padaku, aku tidak mau lagi. Aku kembalikan semuanya padamu. Bukan kamu. Aku tidak mau semuanya lagi. Jangan membuat keributan lagi ya. Aku akan membuktikan padamu, tanpa kamu, aku tetap bisa hidup dengan baik. Xiao Fei. Baiklah. Kita pisah sementara waktu. Saling tenang sejenak juga baik. Jangan menyiksa diri sendiri di luar. Jika ada apa-apa harus telepon aku.
Halo sayang. Aku sekarang ada satu hal yang hanya bisa minta tolong padamu. Aku ingat kamu punya rumah kosong. Bisa aku pinjam beberapa hari? Ada saudara yang tinggal di sana. Tidak apa-apa, rumah itu bisa untuk 2 orang. Terima kasih, dadah. Ayah siapa ya? Gadis matre. Apa ya, aku lihat dulu. Kamu cari siapa? Aku temannya Xiao Xiao. Aku akan tinggal sementara di sini beberapa hari. Kamarmu di sini. Yang ayo makan. Ayo duduk yang benar, makan sayurnya juga. Ayah si seniman. Kita ada temen cewek tinggal bareng nih. Dikit-dikit udah kayak orang gede makan yuk. Enak banget nih. Udah capek, minum dulu Gi. Udah selesai semua nih. Yoran, Gimana tuh nih puas sama hasil syuting kali ini? lumayan lah. Oh iya. 2 hari lalu, aku dengerin pidato kamu, bagus banget. Terima kasih, aku bakal terus berusaha. Kalau ada waktu lain kita minum bareng yuk. Asal jangan 4 botol Lavite aja. Kamu yang atur, aku yang traktir, oke? Terima kasih. Emangnya kamu pikir aku gak bisa tanpa kamu? Aku sengaja mau tunjukin hari-hari tanpa kamu. Aku hidup dengan sangat menyenangkan. Tinggalin aja satu like. Telepon aja gak bisa ya? Kamu masih marah ya? Next time ayah pasti beli tiketnya lebih awal. Oke gak? Jangan marah lagi ya. Kakak Fei Fei. Kok kalian pulangnya cepet banget, bukannya nonton film ya? Dia gak bisa beli tiket online. Tiketnya udah habis. Kakak Fei Fei ini kamu yang beliin ya? Iya dong. Kemarin kan kamu bantu rayain ulang tahun aku. Jadi aku beliin bunga sama kue mau kasih ke kamu. Kita makan bareng yuk. Oke deh. Makan bareng aja gak usah. Yang jangan marah dong, bentar lagi. Kakak Fei Fei bantu kamu beli tiket, besok kita nonton film lagi, oke? Oke Kakak Fei Fei. Sebenarnya aku gak kesel kok. Aku seneng banget. Kenapa sih? Soalnya hari ini mama aku ngirim surat ke aku. Seriusan? Pasti dong Kakak Fei Fei. Masih banyak kata yang aku gak ngerti. Sebentar kamu bantu aku baca suratnya ya. Kayaknya gak baik deh. Surat itu rahasia. Mending ayah aja yang bantu kamu baca. Aku gak mau papa yang bacain. Aku mau Kak Fei Fei yang bacain. Kenapa sih?
Dulu papa yang selalu bacain, sekarang aku mau Kak Fei Fei yang bacain. Soalnya Kak Fei Fei itu cewek. Aku rasa mama ngomong, harusnya kayak Kak Fei Fei. Oke, kita makan kue dulu. Abis makan kue Kak Fei Fei bacain suratnya ya. Oke. Makan aja. Sayangku yang manis. Papa kirimin mama foto-foto terakhirmu. Melihatmu dari bayi yang baru lahir. Tumbuh jadi anak yang pintar. Mama sangat bangga dan bahagia. Walaupun mama nggak ada di sampingmu. Tapi percayalah, mama adalah orang yang paling menyayangimu di dunia ini. Dari surat papa, mama tahu kamu sangat merindukanku. Merokok itu nggak baik buat kesehatan, jangan kebanyakan. Minum alkohol juga nggak baik buat kesehatan. Alkohol beda, minum alkohol lebih enak daripada air. Abis minum orang jadi nggak sadar. Alkohol nggak bisa ngilangin kesedihan, tapi bisa bikin kamu bohong sama diri sendiri. Kita nggak bisa dibilang teman. Kamu nggak capek? Capek apa? Mama yang nggak akan balik lagi. Berani kamu bilang, surat itu ditulis sama mamanya. Kamu ngomong apa? Yang bilang mamanya di Amerika. Tapi cap pos pengiriman dan penerimaan suratnya, semuanya lokal. Kamu kok banyak urusan? Aku cuma nggak mau yang kekurangan kasih sayang ibu, walaupun yang lahir di keluarga single parent, tapi aku harap dia bisa tumbuh dengan sehat. Kalau kamu nggak capek, Aku capek apa? lilinku itu buat yang. Kamu malah pakai terus mawar itu. Itu buat yang. Buat yang. Sama kuenya juga. Ada 2 set peralatan makan. Peralatan makan itu untuk makan kue. Peralatan makan. 2 set kenapa? 2 set untuk makan kue, ada masalah apa? Apa harus taruh 3, 4, 5 set? Kartu kamu sudah over limit. Kamu tidak bisa pergi ke restoran barat asli untuk ambil beberapa foto dan pamer gaya hidup yang aku kejar. Kamu tidak akan mengerti. Kebahagiaan tidak perlu dibuktikan, kebahagiaan yang perlu dibuktikan bukan kebahagiaan. Jangan sok tahu di sana. Kamu yang paling benar. Tapi tidak ada yang dengar kamu bicara. Kayaknya kita belum bisa dibilang teman ya. Kalau capek istirahatlah lebih awal. Halo? Masih marah ya? Aku rasa kita berdua ada kesalahpahaman. Bisa kita bicara? Oke, kasih tahu lokasinya. Ya, di restoran itu lagi. Sampai jumpa. Silakan masuk. Biasanya restoran ini ramai. Kenapa hari ini sepi? Karena kamu. Di hari ulang tahunmu aku ada urusan, jadi hari ini aku sewa restoran favoritmu untuk merayakan. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Hari ulang tahunmu menyenangkan. Senang, tentu saja senang.
Itu hari ulang tahun paling bahagia yang pernah aku alami. Sebenarnya keinginan terbesarku adalah bersamamu, makan dan ngobrol. Itu momen paling bahagia bagiku. Aku harap ke depannya, kita selalu seperti ini. Kita berdua bersama. Menikmati hidup perlahan menjadi tua. Siapa yang mau jadi tua bersamamu? Setiap hari hidup seperti ini tidak membosankan. Hari ini pasti tidak akan membosankan. Selamat ulang tahun. Xiao Fei, selamat ulang tahun. Tutup matamu, kamu pasti suka. Hadiah ulang tahun yang aku berikan hari ini. Buka matamu. Suka. Kupikir hadiah ulang tahunku akan menjadi cincin berlian. Xiao Fei. Pernikahan terlalu berat. Apakah kamu tidak senang hari ini, tidak bahagia? Apakah tidak baik kita seperti ini? Aku menginginkan sebuah rumah. Rumah yang bisa melindungi dari angin dan hujan, rumah yang hangat. Zhao Hongren, aku sudah bersama kamu begitu lama. Aku ingin sebuah komitmen. Ingin sebuah rumah, apakah itu terlalu berlebihan? Maaf Xiao Fei. Aku tidak bisa memberikan komitmen itu padamu. Di matamu aku ini apa? Mainan? Hewan peliharaan atau boneka tali? Xiao Fei, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Dulu aku sangat mengagumimu. Ketika bersama kamu, aku merasa seperti gadis paling bahagia di dunia. Tapi sekarang, aku tidak mengenalmu lagi. Kita menjadi sangat asing. Xiao Fei, sebenarnya kamu ingin aku berkata apa? Kamu bilang kamu takut menikah. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri.
Hati-hati, hati-hati. Berdiri tegak airnya. Terima kasih. Kamu bertengkar dengannya lagi. Bertengkar? Bagaimana bisa? Kita baik-baik saja. Aku sangat bahagia. Aku sangat-sangat bahagia, hati-hati. Suara kecil sedikit yang tidur. Gadis sebaiknya tidak minum terlalu banyak di luar. Kamu siapa? Berdasarkan apa kamu mengaturku? Jangan pikir karena aku tinggal denganmu kamu bisa mengaturku. Aku bilang padamu. Aku minum atau tidak minum tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak mengaturmu, lihat dirimu sendiri. Menjadi seperti ini. Untuk seorang pria, apakah itu layak? Tidak layak. Kupikir dia akan berubah pikiran. Tapi dia tidak. Dia selalu menipuku. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Kenapa aku begitu bodoh? Jangan menangis. Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis lagi. Kamu tahu tidak? Mata kita manusia bisa membedakan 50 jenis abu-abu dengan tingkat kegelapan yang berbeda. Tapi tidak pernah bisa melihat dengan jelas hati seseorang. Hal yang paling tidak berdaya di dunia ini adalah tidak bisa melihat dengan jelas seseorang. Kalau begitu tidak bisa melihat orang lain dengan jelas. Kamu harus belajar melihat dirimu sendiri dengan jelas. Pulang dan istirahatlah. Boleh. Selamat malam. Sudah pulang. Kamu sedang gila apa? Suasana hati tidak baik. Ayo aku bawa kamu ke suatu tempat. Bisa menghilangkan semua kesedihan. Minum menu. Terima kasih bersulang. Kamu sering datang ke sini. Apa? Sering datang. Aku sering datang saat suasana hatiku tidak baik. Kamu sebenarnya kenapa hari ini? Aku. Karena orang bilang lukisanku tidak ada perasaan, tidak ada nilai.
Kamu pernah nonton film A Chinese Odyssey? Film apa? A Chinese Odyssey. Alasan mengapa Joker belum berubah menjadi Sun Wukong adalah karena dia belum bertemu orang yang memberinya 3 tahi lalat. Kamu juga belum bertemu orang yang memberimu 3 tahi lalat. Kalau kamu sudah bertemu, hatimu akan terbuka. Ayo minum, ayo. Jangan minum terlalu cepat, bisa mabuk. Kalau keluar bermain harus bersenang-senang. Baik itu cinta maupun pernikahan, tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan saat kamu tidak bisa mendapatkannya. Kepentinganmu akan dirugikan. Dan perceraian adalah menghentikan kerugian tepat waktu. Kamu masih saja mengganti konsep yang mengambil sebagian untuk mewakili keseluruhan. Kamu lupa subjek masalahnya yang menyakiti kita. Bukan pisau dapur cinta itu, tapi orang yang memegang pisau dapur itu kamu bisa memberikan banyak. Contoh pasangan yang bertengkar hebat dan saling bermusuhan saya juga bisa memberikan banyak. Contoh pasangan yang hidup bahagia sampai tua. Dari mana kamu baca tentang hidup bahagia sampai tua? Dikatakan dalam buku itu terlalu jauh dari kita. Kalau begitu mari kita bicara yang dekat. Kamu buka lingkaran pertemanan. Banyak kebahagiaan yang ada di depan mata. Lingkaran pertemanan dianggap sebagai kehidupan nyata. Orang-orang itu tampaknya menampilkan kebahagiaan tapi kesedihan di hati. Hanya mereka sendiri yang tahu. Editor, apa yang sedang saya pikirkan sekarang? Kamu sedang memikirkan kehidupan bahagia di lingkaran pertemananmu. Saya sedang memikirkan antara saya dan kamu. Untungnya ini hanya cinta palsu. Dengan makhluk berdarah dingin sepertimu saya tidak ingin bersama-sama bahkan 1 menit 1 detik saya bersyukur. Burung Hongyan di awan, ikan di air. Gunung dan air yang jauh, kita akhirnya hanya orang asing. Hari ini terima kasih ya sudah membantu saya berpura-pura selama 1 malam. Zhao Hongren. Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana menilaimu tidak penting, yang penting adalah, kamu suka orang seperti apa? Apa maksudnya? Maksud saya adalah kamu harus tahu orang yang benar-benar kamu suka. Seperti apa, tidak mempertimbangkan gengsi. Juga tidak mempertimbangkan kekayaan dan status. Saya mengerti kamu pikir saya bersama pria yang lebih tua 20 tahun dari saya hanya karena saya mencintai uangnya. Hanya karena saya materialistis, benar. Saya hanya berharap kamu tidak melakukan hal yang akan kamu sesali. Mengapa kamu berpikir saya akan menyesal? Maaf, mungkin saya salah memilih kata. Saya ingin mengatakan, dia jauh lebih tua darimu. Orang tuamu tidak keberatan. Orang tua saya sama sekali tidak peduli pada saya. Mereka bercerai ketika saya masih sangat kecil. Sebenarnya tidak ada kesan. Kemudian ibu saya menikah lagi, saya sepertinya mempunyai keluarga yang utuh lagi. Tapi sebenarnya saya tahu itu tidak benar. Seperti saat kecil salah menulis. Menggunakan cairan koreksi untuk memperbaikinya, tapi bagaimana? Tidak bisa kembali ke keadaan sebelum salah menulis. Di mata mereka aku adalah kesalahan. Oh begitu ya. Sebenarnya aku juga seorang yang gagal dalam pernikahan. Aku juga punya anak. Tapi kamu harus tahu, dalam hidup ini akan ada banyak hal yang terpaksa dilakukan. Sepasang suami istri yang akhirnya bercerai tidak berarti mereka tidak pernah saling mencintai, tidak pernah berharap untuk hidup bersama sampai tua. Dan juga tidak bisa dengan penderitaan sekarang menyangkal kebahagiaan masa lalu. Hal yang paling disayangkan dalam cinta adalah ia akan berlalu seiring waktu. Jika semua orang sudah tidak mencintai lagi, berpisah sebenarnya juga memberi kebahagiaan untuk masing-masing. Perkataanmu terdengar mudah. Kalau begitu aku tanya, berani tidak kamu bilang kamu tidak membenci mantan istrimu? Jadi jangan selalu berpura-pura seperti orang tua yang menasihatiku. Meskipun dalam hidup ini tidak pernah ada seorang pria pun yang benar-benar baik padaku. Kemudian aku bertemu Zhao Hongren. Dia lemah lembut dan berpendidikan. Lembut, bertanggung jawab. Bersama dengannya aku merasakan rasa aman yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ya, dia memang kaya. Bisa memberiku kehidupan yang kuinginkan. Tapi apakah itu salah? Hanya uang yang bisa memberiku rasa aman. Uang bisa membawaku kebahagiaan. Kamu adalah orang yang punya mimpi. Tapi kamu terlalu berlebihan, mimpimu yang terbesar bukankah membuatku hidup lebih baik? Bisakah kamu tidak pergi? Maaf, aku sudah memutuskan.
Istriku, bagaimana dengan anak kita? Maaf, Apakah uang begitu penting? kenapa kamu diam? Apakah kamu baik-baik saja? Hanya merasa bajuku terlalu tipis. Dingin sekali, tidak hangat. Tampan itu harus membayar harganya. Kenapa aku harus membayar harganya memakai baju ini? Tidak nyaman, tidak enak. Tidak enak ya? Lihat tiket pameran seni ini. Apakah ini membuatmu lebih nyaman? Kapan kamu membelinya? Setelah kamu setuju membantu aku. Aku tipe orang yang tidak bangun pagi kalau tidak ada untungnya. Tidak melepaskan elang sebelum melihat kelinci bagaimana. Mau pergi bersama. Makan siang gratis, tidak pergi rugi. Terima kasih. Kamu kok tidak sopan kalau pergi ya pergi bersama. Kita mau kemana sekarang? Membosankan sekali. Halo Liang Wei. Kenapa aku tidak melihat kamu di acara penghargaan baru-baru ini? Bukannya kamu juga ikut kompetisi? Ya, akhirnya tidak terpilih, kamu kan bintang di universitas kita. Bagaimana bisa tidak terpilih? Kapan kamu bercerai? Hal yang sudah lewat biarlah berlalu. Kita pria punya banyak kemampuan. Lihat lukisan ini. Mengingatkanku pada Picasso, wanita yang menangis. Tahu kenapa kamu tidak bisa menjadi seorang pelukis yang sukses? Itu karena aku punya museku. Jijik. Sayang kamu di sini. Aku sudah lama mencari kamu. Siapa ini? Aku pacarnya. Aku teman sekelas Liang Wei. Seorang pelukis yang cukup terkenal. Tidak kenal bajumu kotor. Aku akan mencucikannya untukmu. Sayang, ayo kita makan. Kamu tadi ngapain? Aku paling benci sikap orang yang sombong karena keberuntungan. Lukisan yang kalian bicarakan tadi, wanita yang menangis. Itu Dora kan? Kamu tahu lukisan itu? Aku pernah melihatnya di buku. Kamu pikir Picasso pernah mencintai Dora? Semoga saja. Kenapa kamu bilang begitu? Sebenarnya hati manusia seperti ini. Selalu berharap pada sesuatu. Tapi kenyataannya sering kejam. Picasso punya banyak wanita di sekitarnya. Di hatinya, tidak ada yang akan menempati posisi yang benar-benar penting. Baginya wanita itu seperti debu yang melayang di bawah sinar matahari. Cukup sapu sekali langsung beterbangan. Dulu waktu SMA banyak teman laki-laki yang menulis surat cinta padaku. Salah satunya ada seorang cowok. Sebenarnya aku juga suka sama dia. Tapi aku bilang padanya aku tidak pernah memfokuskan perhatian pada dirinya. Kedengarannya kekanak-kanakannya. Manusia memang aneh. Tidak mau mengakui beberapa hal. Menurutku Picasso juga kekanak-kanakan cinta ya cinta. Ngapain tidak mau mengaku? Duduk dulu deh. Aku kasih tahu, ya kalau benar-benar mencintai seseorang. Kenapa harus membuatnya menangis? Air mata itu. Cara untuk membuktikan cinta. Cinta di masa muda itu penuh dengan rasa posesif dan destruktif. Selalu bertanya tanpa bosan. Apakah kamu benar-benar mencintai aku? Hanya di masa muda. Berani melakukan apa saja demi cinta. Tanpa memikirkan risiko. Udaranya nyaman banget. Nggak kerasa ya? Sinar matahari menghangatkan. Angin bertiup lembut.
Rasanya hidup di momen ini sangat indah. Terima kasih ya. Terima kasih untuk apa soal tadi di galeri seni. Menurutku kamu mirip banget sama karakter di film Aku. Slot di Zootopia. Semuanya lambat, kenapa sekarang? Baru ingat mau bilang terima kasih. Sekarang sudah terima kasih banyak ya. Balas budi dong. Kan sebelumnya kamu juga bantu aku menghadapi pesta itu. Teman seharusnya saling membantu. Tunggu, kayaknya kamu pernah bilang kita belum bisa disebut teman. Sekarang kita sudah jadi teman kan? Tentu saja. Halo teman. Apa ini? Salam aja. Manajer model sudah ditemukan. Supermodel yang baru kembali dari Prancis. Perusahaan manajemen model di bawah grup Yiren kita sedang sibuk dengan proyek lain. Perusahaan model lain di dalam negeri tidak ada yang mau menghormati Anda. Mereka pasti tidak akan mau terlibat dalam masalah ini. Tidak disangka, editor ini ternyata punya koneksi. Karena model sudah ditemukan, kita setidaknya harus memberikan muka. Sekarang kamu atur dan beritahu bawahan untuk bekerja sama sepenuhnya dengan rencana pemotretan editor baru. Dan anak saya pulang hari ini. Mobil sudah diatur belum? Sudah menunggu di bawah kantor dan hotel untuk makan malam. Juga sudah dipesan untuk Anda. Sekarang selesaikan pekerjaanmu. Hari ini anak saya pulang. Bagaimanapun juga saya dan kamu harus muncul bersama di bandara. Anak saya pulang liburan hanya di rumah selama sebulan. Selama sebulan ini meskipun hanya berpura-pura dengan saya. Tolong seriuslah. Kian-Kian bukan hanya anak saya. Saya harap kamu bisa memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ayah. Kamu di mana? Cepatlah, pesawat sudah mendarat. Saya datang di belakangmu. Cepatlah, saya di belakangmu. Saya ada rapat di kantor, setelah selesai langsung ke sini. Kamu selalu ada alasan lain selain rapat. Bisakah kamu jangan terlalu cerewet? Mau dipuji apa dipuji karena selalu sibuk? Bisnis yang utama atau dipuji karena hidup malam? Berjuang yang utama. Bukan kamu mulai lagi. Kita sudah cerai, bisakah kamu jangan selalu menyalahkan saya? Baiklah, saya tidak peduli, lakukan apa yang kamu mau. Kamu memang tidak bisa mengatur. Kian-Kian, segera kembali, kunci berikan padaku. Dengar anak, kita hanya pulang sebulan, kita saling sabar saja selama sebulan. Setelah anak kita pergi semuanya akan baik-baik saja. Kamu pikir kalau bukan karena Kian-Kian pulang, siapa yang mau bersama kamu? Kamu pikir saya mau? Ayah, ibu. Kian-Kian. Kian. Cepat-cepat biarkan ayah memeluk. Capek ya di pesawat, terbang lama banget. Enggak capek, aku tidur di pesawat. Mama udah pesan restoran, kita makan-makan yuk. Wah, serius banget anak perempuan pulang nih. Masa enggak serius? Mama yang paling baik ke aku, Mama. Mama udah tua. Mama selalu cantik kayak umur 18. Benar kan, Papa? Mama selalu muda, selalu cantik. Ayo keluar mobil, Papa udah di luar, kita makan. Oke. Mobilku juga di luar. Nanti aja nyetirnya, jangan sampai anak kita lihat kita nggak bareng. Ayo. Papa jemput aku, enggak ada rapat ya? Kamu pulang rapat nggak ada. Lama nggak ketemu, jenggotmu panjang banget. Papa sibuk aja. Mama cepat dong, oke? Ayo naik mobil. Oke. Kian-Kian naik mobil makan, aku mau duduk sama Papa. Iya, duduk sama Papa. Mama, Papa liburan ini. Kalian mau ngapain sama aku? Mau ngapain aja kita ikutin. Beneran? Tentu beneran.
Dari dulu kita ngomong mau liburan tapi belum pernah. Mungkin kita bisa ke Afrika. Lihat air terjun Victoria gimana. Kian-kian papa mama sibuk banget akhir-akhir ini. Ini mungkin agak susah. Iya kian-kian nanti aja kalau ada kesempatan. Tunggu kesempatannya. Udah sering dengar itu. Kapan kesempatannya? Sudah kian-kian jangan marah. Papa yang salah, papa sibuk banget. Tapi papa hari ini ada hadiah buat kamu. Enggak suka ya? Kamu udah 18, udah punya SIM. Harus punya mobil sendiri. Terima kasih papa-papa yang paling baik. Papa lagi nyetir, hati-hati. Papa juga ada hadiah. Papa, ini lagu yang aku rekam sendiri, enak loh. Kamu yang nyanyi bagus. Ayah akan mendengarkan lagumu setiap hari. Kamu belum tidur, ayo kita ngobrol sebentar. Tidur saja sudah lelah seharian. Melelahkan ya menemani aku berakting sebagai pasangan mesra seharian. Sudah, besok kita bicara lagi. Kian-kian hanya pulang selama sebulan sandiwara pasangan mesra ini. Kita harus terus mainkan, aku tidak ingin membuat putri kita sedih. Tunang, dia juga putriku. Kamu tahu tidak? Sebenarnya aku cukup berharap Kian-kian kembali. Apapun itu benar atau tidak, kamu tidur di sini. Rumah ini jadi tidak begitu sepi. Bagaimana bisa tidak sepi? Kamu kan sibuk dengan majalahmu. Itu pekerjaanku, kamu tidak bisa sedikit saja memahami aku? Aku juga tidak ingin bertengkar denganmu di antara kita. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kita sudah berkomunikasi berkali-kali. Ada hasilnya. Kita sekarang sudah bercerai. Aku juga tidak punya kewajiban untuk memahamimu. Tidur saja, sudah tidur saja besok. Masih ada 1 hari lagi untuk berakting. Setelah mengantar putri kita pergi, kita semua akan merasa lebih ringan. Aku keluar merokok dulu. Sang putri kecil sangat ingin cepat besar ke permukaan laut melihat kehidupan manusia. Seperti apa akhirnya? Dia menunggu sampai umurnya 15 tahun. Sang putri kecil diizinkan muncul ke permukaan laut. Pada saat itu dia sangat bersemangat. Melirik ke sana kemari. Ingin melihat semuanya. Selalu seperti yang tunggu aku sebentar. Halo. Ini aku. Kamu sekarang di mana? Akhirnya kamu ingat aku ya? Xiao Fei, kamu jangan bikin ribut dong. Kamu sendirian di luar, tidak punya uang juga pekerjaan. Bagaimana kamu hidup? Kamu pikir tanpa uangmu, tanpa kartumu, aku tidak bisa hidup lagi. Sini-sini.
Xiao Fei. Aku selalu berpikir kamu adalah gadis yang mengerti dan matang. Kamu tahu sendiri, seperti apa hidup yang kamu butuhkan. Aku tanya kamu, sudah berapa hari aku di luar? Aku sibuk banget akhir-akhir ini. Zhao Zhongren, kamu beneran cinta sama aku nggak sih? Tentu saja aku cinta sama kamu. Aku khawatir sama kamu. Itu sebabnya aku nelpon, aku khawatir. Kamu nggak baik-baik aja di luar. Zhao Zhongren, kamu jijik banget. Sudah ya Xiao Fei. Kalau udah nggak marah pulang ya. Oke, aku mau pulang. Kamu mau nikah sama aku nggak? Menikah itu hal besar. Harus dipikir matang-matang. Halo. Kakak Fei Fei. Jangan nangis nanti kalau aku besar. Aku jadi pangeran tampanmu. Yang tahu? Pangeran tampan itu ngapain sih? Pangeran tampan itu melindungi putri. Kakak ikut aku. Kakak, kalau aku lagi sedih, aku suka kesini buat lihat bintang. Kamu lihat gedung tinggi di sana nggak? Lihat dong. Gedung itu namanya Jinmao Tower. Katanya gedung itu gedung tertinggi di dunia. Siapa bilang? Dapang bilang. Dia pernah ke sana, katanya gedung itu gedung tertinggi di dunia. Kalau lihat dari atas, semua lampu-lampu kayak langit berbintang. Yang kamu pernah ke sana. Kakak ajak kamu lihat bintang di bawah kaki. Beneran. Papa kakak bilang, ajak kita ke Jinmao Tower. Ayo kita pergi. Gede banget dan cantik. Papa cepat lihat. Kakak Fei Fei. Lihat mobil di bawah, kecil banget. Seperti kotak korek api. Ya lihat. Seluruh Shanghai ada di bawah kaki kita. Pemandangan malam di sini cantik ya. Kakak Fei Fei. Tempat ini benar-benar indah. Tapi di sini, bukan gedung tertinggi di dunia. Di Dubai ada gedung bernama Burj Khalifa. Itulah gedung tertinggi di dunia. Dubai di mana? Dubai di Timur Tengah. Kakak Fei Fei. Bisa bantu aku foto? Aku ingin dapang tahu. Aku juga pernah ke sini, lantai tertinggi. Berdiri yang bagus. Lihat aku. 2, 3. Ayah ikut juga. Aku bantu kalian foto. Kakak Fei Fei, kamu juga ikut. Oke, kita selfie.
Lihat, sudah larut malam. Masih terang-terang sampai tidak bisa bedakan siang atau malam. Terlihat sangat ramai. Tapi di balik keramaian lihat. Banyak lampu yang menyala. Mungkin mereka semua insomnia. Lihat jendela-jendela itu. Berkedip bling lampu terus menyala. Setiap lampu mewakili jiwa yang kesepian. Ada begitu banyak orang tidak bisa mendapatkan cinta yang mereka inginkan. Bukan tidak bisa dapat. Tidak tahu apa yang diinginkan. Sebenarnya kebahagiaan ada banyak jenis. Lihat kamu. Kamu berdiri di sini sekarang. Lihat pemandangan malam Shanghai, kamu merasa bahagia. Tapi setiap pagi saat bangun, ada sarapan yang sudah siap di meja. Itu juga kebahagiaan. Kebahagiaan ada banyak jenis. Tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, tidak perlu dibandingkan. Hanya saja banyak orang tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Seperti apa kebahagiaan itu? Ini adalah karya yang pernah saya publikasikan sebelumnya. Simpan dulu. Nona Chen, perusahaan kami sementara ini tidak merekrut. Bukan begitu, saya datang karena melihat pengumuman lowongan kerja kalian. Nona Chen tidak melihat dengan jelas pengumuman lowongan kerja perusahaan kami. Perusahaan kami hanya merekrut lulusan baru. Saya sudah kembali. Kemari duduk dulu. Ada APA. Saya punya hal penting untuk diberitahukan. Katakanlah. Pagi tadi, saya dan Yang membersihkan rumah. Tapi dia tidak sengaja menumpahkan cat itu ke sini. Maaf. Apa ini? Saya minta maaf, saya sudah memarahinya. Ini tidak akan terjadi lagi. Hal seperti ini dan saya pikir bisa memberi kompensasi. Saya belikan yang baru, boleh? Pelukis besar, kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Tas ini edisi terbatas. Kamu tahu harganya berapa? Edisi terbatas. Baiklah, tidak apa-apa, ini seharusnya. Bisakah kamu tidak terlalu pelit bilang kamu miskin? Kamu benar-benar miskin, beberapa ratus yuan bisa selesai ya? Jangan kita layuan, saya sudah minta maaf, sudah memberikan kompensasi. Baiklah, kamu mau kompensasi ya, kompensasi. Saya akan memberikan kompensasi. Kompensasi ini kamu yang bayar. Tidak bisa membayar ya? Saya sial, tolong jangan muncul di depan saya lagi. Gila. Mahal ya. Apa sedang bekerja? Sekarang sudah jam pulang. Kamu kan mendorong saya menjadi ratu fashion, saya tidak berusaha. Bagaimana bisa mewujudkan mimpi saya? Bagaimana dengan asuransi yang kamu jual? Jangan dibahas. Saya keluar seharian kedinginan. Tidak ada satu polis pun yang terjual. Jangan marah. Semua hal sulit di awal, semuanya akan baik-baik saja. Memulai itu selalu sulit. Lalu di tengah jalan juga sulit. Dan di akhir pun tetap sulit. Racun motivasi ini minum terlalu banyak, tidak ada gunanya. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Aku percaya pada diriku sendiri. Percaya kalau aku tidak berguna. Beku seharian di luar. Pulang ke rumah malah dapat masalah. Ada apa? Si pelukis brengsek itu merusak tas favoritku.
Aku pikir masalah besar. Menurutku lebih baik kamu jual saja semua tasmu. Tas itu nyawaku. Kalau begitu kamu harus rela makan seadanya. Lalu apa yang bisa kulakukan? Makan seadanya. Dah, Dah. anak-anak manis. Aku pasti tidak akan menjual kalian. Keheningan menggantikan keramaian malam. Pura-pura mencintai langit berbintang. Masih menyimpan sinyal. Terima kasih. Ayo. Kurasa kamu punya masalah Apakah itu Aijia? yang selalu membuatmu kesulitan. Tidak, bos selalu memberikan saran. Tapi ini semua untuk pekerjaan. Anak muda yang tahan banting sudah jarang. Karena suka pekerjaan ini jadi tidak merasa berat. Bagus. Bos, siap proposalku. Sudahkah Anda melihatnya, bagaimana menurut Anda? Ada kemajuan. Tapi masih banyak kekurangan. Aku bawakan beberapa bahan untukmu. Kamu pelajari dengan baik. Ini, Tahukah kamu, sebagai pekerja di bidang fashion, jika hanya bisa melihat keindahan dalam, maka tidak ada masa depan. tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini hanya sepasang sepatu. Kamu masih muda, aku beritahu kamu. Kedepannya siapapun yang baik padamu. Jangan tunjukkan kegembiraan sama sekali. Jangan tunjukkan rasa terharu. Semua hal indah di dunia ini, menurutmu sudah seharusnya kamu dapatkan. Tidak, aku tetap tidak bisa menerimanya. Kalau begitu, apakah kita masih akan bekerja sama di masa depan? Apakah kita akan sering datang ke tempat seperti ini di masa depan? Tempat-tempat yang mirip dengan ini. Menurutmu, apakah tempat ini lebih cocok untuk acara seperti ini? Tidak suka. Aku rasa ini sangat cocok untukmu. Kamu akan terlihat sangat cantik jika memakainya. Coba saja. Manajer, ini adalah rencana iklan tahap kedua. Apakah bos Sia sudah menyetujuinya? Kerja bagus, terima kasih manajer. Kamu sudah bekerja keras beberapa hari ini, pulang dan istirahatlah 2 hari. Baik, kalau begitu aku keluar dulu. Lihat enggak. Dia memakai model terbaru. Lalu kenapa? Kenapa apa dia? Itu kan model terbaru. Kemampuan ekonomi Xiaonan, mana mungkin dia bisa membelinya. Kecuali dia dan Xia Yujun itu, hanya mereka berdua. Aku hanya peduli dengan kinerja karyawan, kehidupan pribadi mereka. Aku tidak tertarik untuk tahu. Dunia fashion itu kejam. Di rantai makanan ini, apapun pilihan yang mereka buat, aku tidak punya energi untuk memperhatikannya. Gadis kecil ini baru datang beberapa hari saja sudah punya cara. Xia Yujun ini. Apakah semua pekerjaanmu sudah selesai? Apa ini semua? Apalagi kalau bukan.
Semuanya adalah harta kesayanganku. Lalu kenapa kamu rela mengeluarkannya? Wanita lemari pakaiannya selalu kekurangan satu tas, sepasang sepatu. Model ini aku jual setengah harga untukmu. Pasti bisa menarik banyak orang untuk berebut membelinya. Nyonya Chen, menurutku dengan statusmu, seharusnya tidak akan peduli. Kurasa lebih baik simpan saja untukmu sendiri. Siapa tahu suatu hari, kamu teringat untuk membawanya keluar. Aku punya terlalu banyak tas. Di rumah sudah tidak muat lagi pula. Mode ini. Siapa tahu yang paling laris hari ini, besok sudah ketinggalan zaman. Gaya-gaya lama ini sudah tidak menarik perhatianku lagi. Nona Chen. Gaya lama ini tidak bisa dibandingkan dengan yang klasik. Harganya turun drastis. Ambil contoh tas ini. Sekarang paling mahal segini. Ribu ini harga spesial untukmu. 3.000 kamu. Pemilik toko ini kan model klasik. Tidak mungkin harganya turun sebanyak ini. Nona Chen. Bukan tadi sudah dikatakan, mode ini bisa berubah kapan saja. Apapun modelnya barang lama. Harus didiskon. Ini aturan mainnya. Baiklah. Saya punya 9 tas, berapa yang bisa kamu tawarkan? Paling banyak 28.000. 28.000. Kamu bercanda ya? Kira saya butuh uangnya? Sebenarnya saya mau kasih kesempatan untuk cewek yang mau beli tas branded tapi nggak punya uang. 28.000. Nggak beli ya udah. Sayang, kita pulang, kita harus saling mengandalkan. Rumah selalu menunggumu masak untukmu. Kamu mau apa lagi pula? Kalian berdua nggak ada hubungan, dia bisa kasih saran yang jujur ini kan karena dia peduli. Ini apalagi menurutku. Kamu kayak putri kacang polong di bawah 7 lapis selimut sutra. Ditaruh sebutir kacang kamu masih ngerasa nggak nyaman. Lihat, kamu selalu membela dia. Kenapa selalu membelanya? Saya bukan membela dia. Saya mendukung cinta sejati. Kamu terlalu banyak mikir. Mungkin dia kebetulan semalam nggak tidur. Paginya bangun, langsung bikin sarapan ekstra. Aku kasih tahu, aku orangnya tradisional. Nggak mungkin aku selingkuh.
Lagi pula aku masih menunggu Zhao Hongren. Kamu sih. Aku kenapa? Aku setia banget sama Cinta. Gak bercanda sama kamu. Menurutku kerja di klub itu kamu mendingan berhenti aja. Keluar malam-malam kamu gak takut ya? Ya takut dong, tapi gimana lagi, aku gak punya uang. Gak apa-apa kerja ini. Aku cuma kerja sebulan, untung banyak atau sedikit. Pasti aku berhenti kalau Zhao Hongren gak jemput aku. Aku bakal minta makan sama kamu. Kak, sekarang kerjaanku aja gak aman. Kenapa ya Rongshuan ninggalin kamu ya? Ngomong apa sih, kamu gak lihat berita ya? Model di perusahaan kita kena masalah syuting dihentikan. Pagi ini aja aku udah ke 3 perusahaan tapi gak ada hasilnya. Baru sekarang duduk istirahat bentar HP bunyi. Halo bos. Kamu di mana? Aku sekarang di kafe tapi siang nanti. Masih harus ke beberapa perusahaan lagi. Peluangnya gimana? Gak terlalu besar tapi kalau... Halo. Udah ditutup ya? Udah biasa. Kenapa? Sekarang harus pergi. Kamu aja duduk di sini bentar ya. Aku ini nasibnya kerja keras, aku harus pergi dulu. Nanti kita ngobrol lagi ya. Dadah. Halo, Liang Wei, cepat selamatin aku. kamu di mana? Aku di depan klub, cepat selamatin aku. Iya, makan malam yuk. Berteman aja, kamu lihat aku udah datang berkali-kali. Belum pernah ketemu kamu, makan bareng yuk boleh gak? Mobil udah siap, ayo lepas. Ayo aku gak mau pergi. Lepasin aku. Maaf ya, semua orang udah nunggu kamu. Cepet ayo. Lepas. Udah ada janji ya, oke. Lain kali ajak kamu makan malam, ayo. Kamu tadi gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Tadi siapa yang bilang ada teman nunggu kita ya? Teman ada di mana? Di belakang. Aku tidak menyangka kamu bisa berbohong. Aku juga tidak menyangka kamu bisa bekerja sama dengan baik. Kamu tadi bereaksi cepat ya. Makanya kita teman. Orang yang sejenis berkumpul bersama. Terima kasih. Sebenarnya tidak perlu berterima kasih, kamu tadi bilang. Kita teman. Tapi aku harap kamu bisa mempertimbangkan. Sekarang pekerjaanmu sangat berbahaya. Kamu. Apa boleh buat untuk hidup harus bekerja? Apakah kamu punya cara yang lebih baik? Belum tidur. Minum kopi. Sudah larut malam minum kopi. Kopi apa yang enak sekali? Bukan kamu bilang, minum alkohol terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan.
Aku memutuskan minum kopi. Perubahan yang bagus. Aku kembali ke kamar. Masalah yang lalu. Uangnya aku tidak bisa membayar. Aku meneteskan cat minyak di atasnya. Semoga kamu tidak keberatan, jangan sia-siakan. Bagus. Sangat kreatif. Kamu menyelamatkan gadis itu waktu itu. Jadi kita sudah berimbang. Baiklah. Selamat malam. Sudah larut malam belum tidur. Jangan-jangan menunggu aku. Terlalu banyak pikiran. Selamat malam. Siapa yang memesan minuman ini? Aku. Kamu bisa main dadu. Aku bisa, ayo kita main. Ada hal lain. Yang aku minta kopi bukan teh. Kak, ini kenapa di toko kita? Sebenarnya tidak menjual kopi. Begini saja, Xiao Fei, cepat beli kopi, kamu pergi ke kafe di seberang jalan, cepat pergi. Halo, aku mau satu latte. Bye. Nona, kopi Anda. Di sini. Belum tidur ya? Minum kopi. Bukan kamu bilang minum alkohol terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan. Saya putuskan minum kopi. Saya peduli padamu. Tidak perlu. Terima kasih, terima kasih. Saya menemukan sejak kenal kamu. Tidak ada hal baik. Tidur larut malam, jangan-jangan menunggu saya. Kamu terlalu banyak berpikir. Kenapa begitu banyak orang tidak bisa mendapatkan cinta yang mereka inginkan? Bukan tidak bisa mendapatkan. Tidak tahu apa yang diinginkan.
Lihat kamu sekarang berdiri di sini. Melihat pemandangan malam Shanghai. Kamu merasa sangat bahagia, tapi setiap pagi. Bangun. Ada sarapan yang sudah disiapkan di meja. Itu juga kebahagiaan-kebahagiaan, ada banyak jenis. Tidak ada perbedaan tinggi rendah, tidak perlu dibandingkan. Hanya banyak orang tidak tahu apa yang benar-benar mereka inginkan. Seperti apa kebahagiaan itu? Sedang memikirkan apa ini bukan kebahagiaan yang kamu inginkan. Kamu lebih baik cepat sadar. Xiao Fei. Di bar ada wanita mencari kamu mencari saya. Kamu lihat saja baik saya tahu. Xiao Fei, Kenapa kamu datang? rindu kamu lihat kamu tidak boleh. Ini tempat kamu bekerja. Saya rasa di sini agak berantakan. Apa ini? Seragam kerja. Seragam kerja harus terbuka begitu banyak. Kamu akan terus bekerja di sini. Saya juga terpaksa. Tapi kamu tenang. Saya hanya bertugas menuangkan minuman. Tidak akan terjadi apa-apa. Dan saya hanya bekerja sebulan. Setelah sebulan saya akan pergi. Saat itu Zhao Zhongren seharusnya datang menjemput saya. Kalau Zhao Zhongren tidak datang menyelamatkan kamu, Kalau dia tidak datang saya akan putus asa padanya. Mencintai orang lain. suka orang lain kamu masih bisa suka siapa lagi? Jangan-jangan pelukis itu. Jangan-jangan kamu benar-benar tertarik pada pelukis itu. Kami hanya tinggal di bawah satu atap. Segera aku akan pindah. Lalu kami akan seperti dua garis paralel. Tidak tahu benar atau tidak. Aku ini wanita baik-baik yang punya pacar. Aku tidak akan suka yang baru dan lupa yang lama. Memperlakukan cinta seperti membeli baju. Sekarang ada beberapa gadis muda dan cantik, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Kamu yang tidak tahu apa yang kamu inginkan. Jangan bicara tentang aku kenapa kamu datang. Jangan-jangan ingin meningkatkan penjualan minuman kerasku. Mau aku bantu meningkatkan penjualan minuman kerasmu? Mending kamu duduk di sini sampai mati kelaparan. Katanya ada apa? Rival cinta datang. Dongxian ini. Dulu terlalu kejam. Orang yang paling pemaaf sekalipun, tidak mungkin memaafkannya. Aku rasa Ye Rongshuan lebih tidak mungkin. Balikan dengannya. Cinta yang dalam benci yang mendalam kamu mengerti. Cinta yang dalam benci yang mendalam kamu tidak tahu betapa dinginnya Ye Rongshuan terhadap Dongxian. Orang bodoh pun bisa melihatnya. Itu karena benci yang timbul dari cinta di hatinya belum melupakan Dongxian, dia masih peduli padanya. Jangan terlalu pesimis. Setelah Dongxian dan Ye Rongshuan bekerja sama, tidak ada lagi hubungan tapi kamu berbeda. Kamu setiap hari bekerja di samping Ye Rongshuan. Yang dekat lebih dulu dapat kamu mengerti. Kamu tidak tahu, Dongxian sangat cantik. Karismanya juga bagus. Aku rasa kali ini aku pasti kalah. Wanita bukan hanya soal penampilan, masih banyak hal lain yang bisa menarik perhatian pria lagi pula. Kamu suka Ye Rongshuan, dia tidak tahu. Aku lihat kamu lebih baik cepat-cepat mengaku padanya. Kalau kamu hanya memikirkan ini itu di sini tidak ada gunanya. Jangan-jangan aku mengaku padanya juga tidak ada gunanya. Malah kami jadi lebih canggung. Kepala kecilmu ini hanya memikirkan Ye Rongshuan. Apa yang aku katakan tidak masuk. Ya sudahlah kamu. Cepetan pulang, santai aja, jangan mikir terlalu banyak. Aku kerja dulu. Bisa gak kamu ganti baju dulu sebelum kerja? Ini demi hidup.
Hei Zhao Zhongren, cepetan lihat pacarmu. Pakai baju apa, pulangnya dia kerja di mana? Pulang aja. Dulu. Gak pernah kepikiran arti rumah. Pengen nikah sama Zhao Zhongren cuma pengen tinggal. Sama pria sendiri. Pengen minta lebih banyak rasa aman. Tapi sekarang, lihat gedung ini. Satu-satunya jendela. Sinar redupnya. Ingat lampu satu-satunya ini. Nyala buat aku. Hati tiba-tiba rasanya. Hangat yang belum pernah dirasakan. Aku gak tahu. Apa ini arti rumah? Xiao Fei, Sudah pulang. makan aku beli makanan. Gak makan, aku mau kerja. Gak makan. Tanganmu. Tempat itu beneran gak aman, kamu yakin mau pergi? Gak pergi, mau biayain aku. Dah? Ayo, Pak. Maaf, aku telat, urusan kantor banyak. Lau Zhao, kamu datang terlambat. Xiao Mei kasih Zhao Zong segelas. Ok. Gak masalah, aku hukuman minum 3 gelas. Ayo silakan minum. Lepasin, aku lagi kerja. Ada apa ini? Lepasin aku, Zhao Zhongren, lepasin. Kamu bilang mandiri, ini yang kamu bilang mandiri. Berlutut ngasih minum, malu-maluin di sini. Kamu di sini dapat berapa, mereka kasih kamu berapa? Gak usah urus. Ambil kartu ini, uangnya cukup buat kamu pulang aja. Aku gak mau kartu kamu. Xiao Fei, kamu mau apa sih? Lihat kamu pakai baju apa. Kamu lihat wanita-wanita di sini, seperti apa kamu mau jadi sama, seperti mereka yang terjerumus? Terjerumus, kamu bilang ini terjerumus. Aku kasih tahu orang yang hatinya tidak jujur. Lihat apa saja pasti merasa kotor. Kalau kamu tidak ada urusan lain, aku kembali kerja. Xiao Fei, kamu jangan bikin ribut lagi ya. Aku peduli sama kamu, makanya aku urus kamu. Aku bicara banyak cuma mau kasih tahu kamu. Kamu punya posisi penting di hatiku. Seberapa penting?
Xiao Fei, kita jangan ribut lagi ya. Kita pulang ke rumah. Kita hidup dengan baik ya. Pulang boleh nikah ya? Kamu melakukan ini cuma mau maksa aku nikah sama kamu. Kamu bisa ngerti aku sedikit tidak? Siapa yang maksa siapa sih? Aku bukan istri kamu. Aku tinggal di rumah kamu. Aku ini apa sih, binatang peliharaan? Sudah cukup. Kamu balik sini. Kamu lepas aku. Xiao Fei, maaf. Aku tidak sengaja. Kamu. Mas kartu kamu jatuh. Kalau tidak ada yang perlu lagi, aku kembali kerja. Cerita ini terjadi dulu sekali. Ada sebuah gua. Di dalam gua itu, Hidup seekor naga yang ganas. di bawah gua ini, ada sebuah desa. Namanya Desa Naga. Desa Naga ini. Sebenarnya di desa ini, lagi bad mood ya. Temani aku minum ya. Ayo. Oke, terima kasih. Aku mungkin terlalu bodoh. Ngapa-ngapain selalu salah. Di mata orang lain, selalu tidak lulus. Sebenarnya baik atau tidak, bukan orang lain yang menentukan. Kamu rasa aku punya kelebihan tidak? Aku percaya setiap orang punya kelebihan masing-masing. Kalau aku punya kelebihan, apa kamu bilang dong? Aku tidak pernah dengar kamu puji aku. Katakan satu saja. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Bukan, aku sedang memikirkan ada banyak. Kamu sangat pintar, sangat baik hati. Ada lagi? Sangat bersemangat. Masakannya juga enak. Ada lagi? Sudah cukup. Tidak ada lagi. Ternyata kelebihanku hanya segini ya. Juga tidak sih, menurutku kamu adalah gadis yang layak dilindungi dan disayangi. Terima kasih atas pujianmu. Terima kasih. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, kamu ini tidak terlalu buruk. Kamu adalah ayah yang baik, juga seorang yang berprinsip, pelukis yang baik dan bercita-cita. Terima kasih. Kamu sudah sendiri begitu lama. Pernah terpikir untuk mengejar orang lain lagi? Aku tidak pernah memikirkannya. Sekarang aku mengejar orang lain, siapa yang mau sama aku? Aku sudah tidak muda, juga tidak punya uang, masih membawa seorang anak. Apalagi tidak bisa memberikan rumah untuk orang lain. Siapa yang mau bersamaku? Mungkin orang itu sama sekali tidak peduli. Tidak peduli, aku juga tidak bisa merugikan orang lain.
Cinta itu egois. Yang paling tidak dibutuhkan adalah kebesaran hati. Ini bukan kebesaran hati, ini adalah egois yang lain. Kau masih muda. Suatu hari kau akan mengerti egois yang sebenarnya adalah. Kamu ingin mempertahankan kebaikan dengan segala cara. Mempertahankan sesuatu yang indah. Sudahlah. Bersulang minum pelan-pelan. Kenapa kalian hari ini begitu sepi? Aku ketel. Kemarin malam. Kamu mabuk. Aku juga mabuk. Tapi aku seharusnya minta maaf. Ada apa yang perlu dimaafkan? Ini zaman apa lagi? Kita juga tidak terjadi apa-apa. Iya, tidak ada apa-apa. Ini gaji selama ini kamu hitung dulu. Bos, kalau karena tamu kemarin, aku jamin itu nggak akan terjadi lagi. Ini bukan karena kejadian kemarin. Bisnis toko lagi sepi, Chen Fei. Aku begini. Juga terpaksa. Yerong Xuan, aku benci banget sama kamu. Benci, benci, benci. Dia nggak apa-apa kan, udah jangan dilihat lagi. Ngapain kamu marah-marah di sini? Dia cuma nggak datang pergi temenin cewek lain, nggak temenin kamu. Itu mantan pacarnya. Miss Yo, kamu cemburu ya di sini? Ngapain kamu cemburu? Ada apa yang bisa kamu cemburui? Kamu harus semangat. Halo Xiao Fei. Nganggur. Ya udah, bentar lagi aku datang. Datang sini ayo. Sayang, ayo dansa. Jangan diam aja di sini. Aku kira kamu nggak kerja lagi, bad mood. Kok malah kesini buat dansa? Hidup itu tentang gerak. Gerak itu tentang melepas. Aku mau lepasin semua yang nggak enak. Lepasin semua. Terus kamu mau gimana? Ya gimana, cari kerja lah. Menurutku ini nggak sepenuhnya salah Zhao Zhongren. Kan kamu kerja di tempat kayak klub. Nggak jelas kan? Kok malah belain dia? Aku nggak belain dia. Aku juga khawatir sama kamu. Nggak perlu khawatir, aku ada bodyguard. Nggak bakal ada apa-apa. Bodyguard.
Cuma teman. Teman atau teman sekamar? Tinggal satu atap saling bantu kenapa? Jangan-jangan kamu suka sama dia. Suka sama dia mana mungkin? Gak mungkin aku suka sama dia. Orang yang aku suka itu orang sukses suatu hari nanti. Dia bakal datang bawa Rolls Royce bawa aku pulang. Ya sudah, kamu sombong aja. Aku kasih tahu kalau beneran suka, kalau sendirian kamu gak bakal peduli sama dia. Entah dia pahlawan besar atau makhluk jahat. Lihat aja Huang Rong akhirnya juga milih Kuo Jing. Di novel semuanya cuma imajinasi indah. Kehidupan nyata itu kejam banget. Kak, Zhao Zhongren itu gak hubungi kamu ya? Jangan bahas dia. Jengkel, jangan bahas hal yang bikin jengkel. Bahas aja sih dia. Dia ada apa yang bisa dibahas? Kenapa? Nggak mau bahas jengkel. Apa yang terjadi? Aku merasa semakin terperangkap. Dulu aku cuma mikir dia lumayan ganteng. Kadang kayak ngefans, jadi agak lebay. Sekarang aku udah mulai cemburu sama dia. Gimana dong? Lagi-lagi karena si orang ketiga itu. Orang ketiga apa? Dia itu resmi kok. Mantan pacarnya. Kita cuma hubungan kontrak. Jujur aja aku ini yang jadi orang ketiga. Sampai sekarang nggak ada telepon sama sekali. Katanya percaya sama kamu. Tapi aku percaya atau enggak, kamu pasti nggak pedulikan. Kamu lagi ngapain? Lagi cari nomor Ye Rongshuan. Ngomong-ngomong, nomor dia buat apa? Kamu gila ya? Aku mau bantu kamu, kasih aja, lihat kamu kayak gini murung banget. Suka sama dia ya bilang aja langsung. Paling ditolak nggak bakal mati kok. Kasih ke aku. Cepetan angkat. Halo. Tadi nelpon aku kenapa langsung ditutup? Tadi bilang nggak sengaja kepencet. Kamu belum pulang kan? Ya udah. Cepetan pulang. Sebenarnya tadi malam. Halo. Ditutup. Nggak ada maaf sama sekali. Kamu jangan sedih, siapa tahu dia lagi sibuk sama hal lain. Jangan coba menghiburku. Kamu tahu bahkan jika Ye Rongshuan tidak mengaku padaku, aku juga tidak akan marah karena aku tidak boleh marah. Cinta diam-diam itu yang paling menakutkan adalah ketika kita menciptakan harapan sendiri, jadi aku lebih memilih untuk tetap bersembunyi di sudut, tidak mengatakan apa-apa. Kamu ini pantas saja jomblo. Ya, aku memang pantas. Jika cinta tidak mendapat balasan itu sangat menyakitkan. Tapi cinta diam-diam adalah rasa sakit yang aman. Hanya bisa menyakitiku sendiri, tidak akan mempengaruhi orang lain. Jadi selama aku tidak mengatakannya, tidak akan ada masalah baru, bukan? Aku lihat kamu berbicara satu hal tapi maksudnya lain. Kalau kamu benar-benar begitu besar hati, mengapa kamu di sini minum sendirian? Aku tidak minum sendirian, aku hanya haus. Mabuklah, mabuklah. Lebih baik mabuk, biarkan para pria brengsek itu pergi ke neraka.